udon goreng bumbu rempah kari. Ini perpaduan antara Jepang dan lokal. Oke. Nah, untuk bahannya di sini isiannya aku kasih daging ayam. Nah, ini bisa menggunakan daging sapi juga boleh ya. Ini ayamnya aku menggunakan ayam bagian paha yang dibuang tulangnya gitu. Aku potong kecil-kecil seperti ini ya. Untuk size besar kecilnya disesuaikan selera aja. Nah, ini ayamnya aku menggunakan ayam kampung ya teman-teman, tapi untuk ayamnya disesuaikan selera aja. Ini aku bumbuin dengan serbuk bawang putih, serbuk lada ajisyo, minyak wijen dan garam. Gaulkan hingga sebati lalu sisihkan. Nah, untuk mie udonnya menggunakan brand apapun juga boleh ya. Aku menggunakan yang ini itu satu bungkus ada 3 pack kecil-kecil seperti ini ya. Jadi ini itu cukup untuk satu keluarga. Nah, ini aku untuk makan 7 orang ya teman-teman. Nah, ini aku bilas dengan air bersih lalu aku sisihkan dulu. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Ini aku goreng dulu ayamnya ya. Nah, ini minyaknya udah panas, ini ayamnya aku goreng. Ini digoreng hingga matang. Untuk teksturnya itu disesuaikan selera ya, mau yang garing boleh, mau yang seperti ini saja juga boleh ya. Nah, ini udah siap, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ini aku mau numis telur. Ini telurnya aku goreng orak-arik seperti ini saja ya. Ini telurnya aku menggunakan 4 butir. Setelah siap, angkat dan sisihkan dulu, lalu panaskan minyak secukupnya, tumis bawang merah. Ini bawang merahnya aku potong halus gitu. Setelah layu masukkan bawang putih cincang. Nah, ini ditumis hingga matang, lalu masukkan serbuk kari. Ini serbuk karinya aku menggunakan serbuk kari daging. Aku kasih 1,5 sendok makan ya teman-teman. Ini ditumis lalu aku tambahkan lagi bebola ikan. Nah, ini untuk isiannya disesuaikan selera ya. Mau ditambahin seafood juga boleh, mau ditambahin bakso juga boleh ya. Lalu tambahkan air secukupnya, lalu tambahkan bumbu pelengkap, ada garam, gula, serbuk lada ajisyo. Kalau nggak ada diganti serbuk lada putih juga boleh, dan juga kaldu jamur. Nah, ini penyedapnya disesuaikan selera, mau menggunakan penyedap apapun boleh. Aduk-aduk lalu dicek rasa. Bila rasanya udah pas, lalu masukkan udonnya. Nah, ini udonnya itu aku simpen di kulkas teman-teman, jadi menggumpal seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ini dibolak-balik juga bisa buka sendiri gitu ya. Dan tambahkan sayur sesuai selera. Ini sayurnya aku kasih tauge, kobe sama wortel ya teman-teman. Lalu tambahkan bawang bombay yang udah dipotong-potong. Oh ya, ini aku tambahin daun bawang juga ya, tapi karena sedikit jadi nggak kelihatan. Ini tinggal diaduk-aduk. Sekiranya udah mateng, ayam sama telurnya tadi dimasukkan ya. Nah, tinggal digaulkan hingga sebati. Jangan lupa tambahkan bumbu cinta ya teman-teman. Bumbu cintanya apa mbak? Bumbu cintanya ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang makan masakan ini semoga disehatkan tubuh badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Gitu aja ya. Oke, udah siap. Nah, ini itu aku dampingin dengan kolak ubi dan pisang dan bakwan. Untuk kolaknya gampang aja ya teman-teman. Ini itu kolaknya seperti kalau aku bikin di kampung gitu ya. Cuman didikan air, isiannya itu pisang sama ubi. Nah, setelah dikupas, ubinya aku potong-potong seperti ini aja ya teman-teman. Ini itu ubinya aku simpen di kulkas, sebagian itu rusak, jadi ya enggak apa-apalah, dapat segini juga boleh ya. Nah, setelah airnya mendidih, ini aku rebus dulu ubinya. Ini aku rebus hingga setengah mateng. Sambil nunggu ubinya setengah mateng, aku potong-potong pisangnya ya. Nah, motongnya disesuaikan selera aja ya untuk size-nya. Oke, setelah ubinya setengah mateng, ini pisangnya dimasukkan, tambahkan daun pandan dan juga jahe. Ini aku tutup dulu sebentar ya, supaya pisangnya juga lembut gitu ya. Nah, setelah semuanya empuk, ini aku masukkan gula. Gulanya aku menggunakan gula merah. Kalau di Jawa itu kan biasanya bikin kolak gulanya gula merah ya. Nah, setelah mendidih seperti ini aku tambahkan santan. Nah, santannya aku adanya santan kotak. Ini aku kasih 1 irus seperti ini aja ya teman-teman. Jangan banyak-banyak karena bosku itu kurang suka ya kalau dikasih santan. Oke, seperti ini saja. Tapi kalau suka yang lemak-lemak manis, ini bisa dilebihkan santannya ya. Oke, ini kolaknya udah siap. Nah, untuk
bakwanya hari ini aku bikin bakwan sayur ya. Nah ini daun sop ataupun seledri ya kalau bahasa Jawaku. Ini aku kasih agak banyak teman-teman. Kalau bosku itu suka ya yang seledrinya itu banyak gitu, dan juga daun bawang. Ini daun bawangnya sedikit aja karena punyaku habis. Kalau ada dikasih yang banyak juga lagi sedap, dan juga wortel. Nah ini wortelnya kalau aku itu mostongnya yang agak tebel-tebel seperti ini aja ya, biar nanti itu terasa manisnya. Dan juga ada kobis. Nah kalian kalau bikin bakwan suka yang banyak sayurnya ataupun banyak tepungnya? Kalau keluarga bosku suka yang banyak sayurnya gitu ya. Dan juga aku tambahkan tauge. Nah taugenya ini yang separuh aku gunakan untuk numis udonnya tadi ya teman-teman. Nah untuk tepungnya ini aku campur ya teman-teman, tepung gandum sama tepung tapioka ataupun tepung ubi kayu ya. Ini tepungnya 1:1. Untuk bumbunya aku kasih serbuk bawang putih, serbuk lada ajisio, garam, dan juga kaldu jamur. Nah untuk penyedapnya disesuaikan selera ya, lalu tambahkan air secukupnya. Ini teksturnya kalau aku itu suka yang enggak terlalu pekat dan juga enggak terlalu cair gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak mau menggunakan bumbu kering, mau suka yang bumbu basah, kalau aku biasanya itu aku kasih bawang merah, bawang putih, biji lada, dan juga ebi ataupun udang kering ya teman-teman. Tapi kali ini karena aku itu ada kulitku masih agak gatal-gatal, jadi nggak aku kasih ebi ya teman-teman. Ini kalau dikasih ebi itu lebih enak gitu, lebih gurih ya. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, ini langsung digoreng aja. Sebenarnya bikin bakwan sayur itu bukan cuman kobe sama wortel aja yang enak teman-teman. Kangkung kah, bayam kah, ataupun selada air ataupun jukut itu dibikin bakwan juga enak loh teman-teman. Bahkan daun singkong pun dibikin bakwan juga enak loh. Tapi aku belum pernah nyoba sih, lain kali aku mau nyoba lah. Oke teman-teman, ini digoreng hingga teksturnya itu crispy dan warnanya itu kuning kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Oke, ini udah siap. Oke teman-teman, itulah masakanku hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye bye.